BPNT September-Oktober, PKH September-Oktober dibersamakan pencairannya. Berkah bagi para penerima bantuan dari Kementerian Sosial, di mana nampak proses pencairan kedua bantuan beriringan sehingga saat pencairan bisa ditarik saldo bersamaan. Tentunya ini sangat menguntungkan dalam sekali penarikan para KPM banyak kemasukan saldo tentunya, jika saja penarikannya dilakukan secara bersamaan. Nah, sejauh manakah proses pencairannya dan bank mana saja yang duluan cair? Simak terus informasi lengkapnya. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ketiga bulan September terpantau banyak bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah. Pada semester ketiga tahun 2024, hiruk-pikuk pencairan sangat terasa di mana beberapa lembaga dan kementerian yang terlibat dalam penyaluran, pemerintah terus saja menargetkan penyaluran bantuan sosial secara terjadwal, baik dari bantuan dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, hingga lembaga penyalur seperti Himbara dan PT Pos Indonesia. Nah, hari ini sangat mudah kita jumpai para KPM yang berbahagia, rasa riang gembira tengah melakukan bantuan atau melakukan penyaluran beras yang belum tersalurkan di bulan Agustus kemarin. Nah, pada bulan September ini kuota yang belum tersalurkan terus saja digenjot karena sebentar lagi bulan Oktober akan ada lagi pembagian beras 10 kg yang diperuntukkan untuk KPM yang ada dalam data P3KE. Kemudian juga bantuan PIP, Program Kartu Indonesia Pintar yang terus dicairkan untuk SK nominasi pencairan termin kedua diberikan pada rentang Mei hingga bulan September 2024. Dana disalurkan untuk pelajar yang diajukan oleh Dinas Pendidikan, usulan pemangku kepentingan dan pelajar yang telah ditetapkan menjadi penerima PIP lewat surat keputusan SK. Kemudian juga bantuan PKH dan BPNT yang nampak dicairkan di bulan September ini bagi KPM yang sebelumnya belum masuk bantuannya. Terpantau bahkan hingga hari ini masih ada penarikan saldo baik dari saldo BPNT dengan nilai nominal Rp400.000, juga bantuan PKH yang baru ditarik di bulan September ini. Nah, bagi KPM yang merasa belum masuk bantuan sebelumnya agar segera cek saldo KKS-nya. Karena mumpung masih ada kesempatan untuk menarik saldo bantuannya sebelum batas waktu penyaluran ditutup dan dikembalikan ke kas negara. Nah, teman-teman, untuk proses pencairan yang dinanti-nantikan, yakni pencairannya terbagi 4 kelompok pencairan, yaitu yang pertama kelompok pencairan PKH tahap 5 periode salur September-Oktober di Kartu KKS, BRI, BNI, BSI Mandiri. Yang kedua, kelompok pencairan PKH tahap 3 periode salur Juli-September untuk pencairan ex penerima pos yang dialihkan ke Kartu KKS. Yang ketiga, kelompok pencairan BPNT tahap 6 periode salur September-Oktober di Kartu KKS BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Yang keempat, kelompok pencairan BPNT tahap 3 periode salur Juli-September untuk pencairan ex penerima pos yang dialihkan ke Kartu KKS. Secara periode salur bansos, proses pencairan ini dijadwalkan bersamaan dengan pencairan bantuan PKH yaitu pada bulan September 2024. Kemudian kelompok penyaluran BPNT September-Oktober dan kelompok penyaluran PKH September-Oktober untuk update hari ini terpantau dari akun Sixenji Supervisor sudah memasuki tahapan cek rekening. Nah, untuk kelompok KPM yang dilakukan proses cek rekening ini nantinya akan terlihat siapa saja KPM yang berhasil cek rekening, kemudian akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses SPM. Kemudian proses SP2D hingga masuknya saldo ke kartu KKS para penerima. Dan kabar baiknya untuk pencairan September-Oktober ini baik untuk KPM lama maupun KPM hasil validasi sama-sama kemasukan saldo BPNT September-Oktober di rekening KKS-nya. Kemudian kelompok KPM PKH dan BPNT ex penerima pos yang dialihkan ke kartu KKS. Nah, oleh karena saat ini ada 4 proses pencairan tengah berlangsung, maka bulan September ini bulan terpadat proses persiapan penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT.
Nah, adapun jadwal perkiraan pencairan, mengingat saat ini baik untuk program Keluarga Harapan, PKH dan juga BPNT berjalan bersamaan, maka jadwal mungkin saja bersamaan waktu pencairannya atau bisa saja sedikit selisih jam atau beberapa hari. Nah, jadi teman-teman harus memahami ya proses pencairan yang tengah berlangsung saat ini. Untuk proses pencairan bantuan sosial itu dijadwalkan sesuai bulan berjalan dan periode salur bansos berjalan, di mana nantinya di bulan September dan Oktober dijadwalkan proses yang mengarah pada proses pencairan, disesuaikan tahap periode salur untuk tahap berikutnya, yaitu yang pertama pencairan PKH tahap 5 periode salur September-Oktober di kartu KKS, BRI, BNI, BSI Mandiri. Yang kedua pencairan BPNT tahap 6 periode salur September-Oktober di kartu KKS, BRI, BNI, BSI Mandiri. Yang ketiga, pencairan PKH tahap 3 periode salur Juli-September di kartu KKS, BRI, BNI, BSI Mandiri bagi KPM ex penerima pos. Yang keempat, pencairan BPNT tahap 3 periode salur Juli-September di kartu KKS, BRI, BNI, BSI Mandiri bagi KPM ex penerima pos. Secara periode salur bansos, proses pencairan ini dijadwalkan bersamaan dengan pencairan bantuan PKH yaitu pada bulan September 2024. Berdasarkan pengelompokan pencairan, dapat diketahui bahwa penerima bantuan peralihan dari kantor pos ke KKS akan memperoleh nominal lebih banyak daripada yang lainnya karena mereka akan mendapatkan bansos untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September tahun 2024. Sedangkan penerima lainnya hanya akan mendapatkan bansos untuk 2 bulan saja, baik untuk alokasi Juli, Agustus maupun September, Oktober tahun 2024. Baik yang cair per 2 bulan dan juga yang cair per 3 bulan hingga hari ini, keempat kelompok belum ada yang cair ya teman-teman. Namun KPM diharapkan bersabar saja untuk pencairan di kartu KKS dan terlebih untuk proses pencairan bantuan bagi KPM ex penerima PT Pos Indonesia itu memiliki proses yang lebih panjang ya teman-teman dibandingkan dengan KPM yang telah memiliki kartu KKS sebelumnya. Nah, beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui di sini bagi KPM ex penerima pos yang dialihkan ke kartu keluarga sejahtera atau dialihkan ke kartu KKS. Prosesnya itu tidak bisa dilakukan dengan cepat teman-teman karena harus ada pembukaan rekening baru. Kemudian ada pendistribusian buku tabungan dan kartu KKS. Jadi meskipun teman-teman sudah menerima buku tabungan dan kartu KKS, itu bukan berarti bantuan akan langsung cair. Nah, teman-teman harus menunggu hingga semua proses administrasi selesai, termasuk verifikasi data oleh bank penyalur seperti BSI, Bank Mandiri, maupun BRI. Nah, teman-teman ada informasi penting terkait dengan penyaluran PKH dan BPNT agar KPM tentunya tidak menggunakan rekening bansosnya untuk menabung. Jika ingin menabung sebaiknya buatkan rekening yang lain karena ini bisa dianggap tidak memanfaatkan bantuannya dan bila ini terdeteksi teman-teman belum menarik bantuannya di tahap yang lalu khususnya bantuan Mei, Juni ataupun bantuan Juli, Agustus itu bisa saja atau bisa jadi nantinya akan dikembalikan atau ditarik saldonya ke kas negara. Nah, jadi teman-teman jika masih ada saldo yang masih bisa ditarik baik lewat ATM maupun agen bank agar teman-teman segera dimanfaatkan saja bantuannya. Nah, ini harus jadi perhatian ya teman-teman karena ketika bantuan tidak dimanfaatkan oleh KPM maka ini berpotensi bantuan di tahap berikutnya diputus alias tidak akan menerima lagi bantuan PKH dengan alasan bantuan telah gagal salur. Mengingat hari ini sudah tanggal 23 September 2024. Semoga saja proses cek rekening segera rampung dan beberapa hari lagi memasuki tahapan SP2D. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman informasi hari ini agar menjadi perhatian mengenai jadwal penyaluran di tahap berikutnya. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.